Perkenalkan, nama saya Muhammad Afila Safa Uzura dengan NIM 6920220094. Saya dari kelas Fundamental Research Methodology B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas penelitian saya yang berjudul Pentingnya Desain Kemasan dalam Pemasaran Produk, terutama pada usaha mikro kecil menengah. Yang pertama adalah latar belakang. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro kecil menengah atau UMKM yaitu di bagian pemasaran. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah sering menyepelekan dalam hal desain label dan kemasan. Para pelaku UMKM memiliki pandangan bahwa dibutuhkan biaya yang mahal untuk membuat kemasan yang menarik dan baik. Yang kedua, ada rumusan masalah. 1. Apakah yang dimaksud dengan UMKM? Kedua, mengapa UMKM tidak mendesain produk mereka? Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan desain produk? Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuannya agar pelaku usaha mikro kecil menengah tidak kalah saing dengan perusahaan yang sudah besar namanya. Yang kedua, desain produk bertujuan untuk menambah kesan estetik dalam kemasan makanan agar konsumen tertarik dengan produk kita. Yang ketiga, desain produk berfungsi agar konsumen lebih mudah menghafal produk kita dan bermanfaat untuk branding jangka panjang. Yang keempat, ada tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini, penulis menulis penelitian yang hampir sama dengan saya, yaitu pentingnya desain produk pada makanan. Tetapi penulis lebih menonjolkan penelitiannya ke produk teh yang berjudul Pengaruh Desain Produk, Bentuk Kemasan, dan Bahan Kemasan terhadap Minat Beli Konsumen. Studi kasus teh hijau serbuk Tocha yang ditulis oleh Alvin N.F. Mufreni. Yang kelima, ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh desain produk, bentuk kemasan, dan bahan atau material kemasan terhadap minat beli konsumen. Hasil analisis data dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa desain produk, bentuk kemasan, dan bahan atau material kemasan berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemasan Tocha mampu meningkatkan minat pembeli konsumen. 1. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama, desain produk. Menurut Kotler 2003, terdapat 6 elemen yang harus dipenuhi ketika membuat desain produk, yaitu ukuran, bentuk, material bahan, warna, teks, dan merek. Yang kedua, bentuk kemasan. Bentuk kemasan menggambarkan ukuran produk yang dikemas di dalamnya. Konsumen menggunakan bentuk sebagai persepsi dalam menentukan isi atau ukuran berat produk di dalamnya. Yang ketiga, bahan kemasan. Terdapat 5 bahan utama kemasan yang awam digunakan baik oleh industri besar maupun UMKM, yaitu plastik, metal foil, styrofoam, kaca, dan kertas. Yang keempat, minat beli. Kotler dalam Marketing Management 2003-568 berpendapat bahwa minat beli adalah tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum merencanakan pembelian suatu produk. Kemasan merupakan media iklan yang efektif. Menurut Terence Asim 2061 adalah informing, persuading, reminding, adding value, dan assisting. Kemasan dengan atribut yang baik berfungsi untuk mengubah sikap konsumen. Selanjutnya ada manfaat desain produk. Yang ke-1 sebagai identitas produk, yang kedua media komunikasi antara produsen dan konsumen, yang ketiga menampilkan sisi estetika produk, dan yang terakhir 4 branding jangka panjang. Selanjutnya ada kesimpulan. Masih ada pelaku usaha mikro kecil menengah yang belum memperhatikan tentang pentingnya desain produk yang mereka buat. Padahal desain produk sangatlah penting untuk menarik minat pembeli. Hanya dari melihat desain produk yang kita buat, mereka akan tertarik untuk melihatnya, bahkan membeli produk kita. Semakin bagus desain produk kita, maka semakin banyak konsumen membeli produk kita. Jadi, pelaku usaha mikro kecil menengah harus berani mengeluarkan sedikit biaya untuk membuat desain produk mereka. Karena kalau mereka tidak membuat desain produk mereka secara bagus atau menarik, mereka akan kalah saing dengan perusahaan lain atau pelaku usaha mikro kecil lainnya yang desain produk mereka jauh lebih bagus. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.